Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1046 akhirnya udah rilis di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without ngenteni lang again, it's time to react new chapter, oke? Walau agak telat sih. Let's go. Judul chapter 1046, Raizo. Ya, kita udah tau lah kalau judulnya nama seseorang, biasanya isi chapter itu nantinya bakalan fokus ke orang tersebut. Dan Raizo emang di chapter terbaru ini bisa kita bilang sebagai penyelamat dari salah satu masalah di Pulau Onigashima dengan jurus miliknya. Namun yang menarik ternyata judul chapter kali ini gak cuma pengen nunjukin hal itu saja. Soalnya di salah satu forum ada yang menerjemahkan kalau judul kali ini ya memiliki permainan kata di mana arti kata Raizo bisa berarti Thunder Elephant. Oleh karena itu di chapter kali ini guys, ada dua momen yang menjelaskan kedua kata Thunder Elephant. Pertama, kata elephant atau gajah diwakili oleh Zuniza dan jurus air mandi Zuniza milik Raizo. Sedangkan untuk kata Thunder sendiri bisa kita lihat di akhir chapter di mana Luffy sedang memegang sebuah petir. Ya, permainan kata emang udah jadi santapan sehari-hari buat Oda Sensei. Makanya gak aneh kalau judul kali ini juga menggunakan pola yang sama. Lanjut di chapter 1046, kita bakalan dikasih lanjutan cover story dari Gearma Double Six, Perjalanan Tanpa Emosi yang sekarang udah sampai di volume 9 dengan judul Dua Tamu Tak Diundang di Kota Coklat, Kota Milik Puding. Sayangnya di cover story itu dua tamu tak diundangnya masih belum diketahui siapa. Namun yang jelas kalau kita perhatiin dari warga di kota yang berlarian, maka bisa dipastiin kalau kedua tamu itu dianggap ancaman oleh mereka. Well, beberapa kemungkinan sebenarnya pasti terpikir oleh kita. Mulai dari mungkin aja dua orang itu dari anggota keluarga Gearma. Cuman kalau dilihat dari sepatunya, kemungkinan sih gak terlalu mirip. Tapi yang jelas Gearma tentu punya alasan yang masuk akal untuk kembali datang ke Whole Cake Island kan? Terus ada juga yang bilang kalau ini saatnya Crocodile beraksi. Ya, kemungkinan ini juga masih bisa-bisa aja. Soalnya kita tahu Crocodile sama Mr. One emang udah memutuskan untuk datang ke dunia baru. Belum lagi Crocodile juga terkadang menggunakan mantel yang mungkin aja sama dengan siluet yang kita lihat. Tapi entah mengapa kayaknya alasan atau motif dari Crocodile datang ke wilayah Big Mom masih belum terlalu kuat, apalagi sampai ngebuat para warga berlarian. Yang berarti tujuan mereka tentu bukan beraliansi, dan yang jelas kemungkinan para warga udah mengenal dua orang tamu tak diundang tersebut. Sehingga mereka bisa langsung tahu kalau keduanya adalah ancaman. Well, terakhir gimana kalau kemungkinan dua orang tamu itu adalah dua kru dari bajak laut Blackbird? Mungkin aja salah satunya adalah Van Augur yang kalau dari ciri-ciri cukup mirip sama siluetnya. Terus kalau kita lihat dari motif dan alasannya sendiri, tentu aja kedatangan kru Blackbird ke kota milik Puding pastinya untuk menculik Puding yang berasal dari keturunan ras mata tiga. Yang mana jika kekuatannya bangkit, maka dia bisa membantu mereka untuk pergi ke Love Tale. Ya, semua itu tadi emang masih kemungkinan saja. Soalnya kru yang ditinggalkan juga masih belum terlalu jelas. Sehingga susah buat bisa mengetahui dengan pasti siapa dua orang tamu tak diundang yang datang ke kota coklat. And now ke menu utamanya, di mana chapter terbaru dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi di momen sebelumnya, yang mana setelah Luffy mengajar Kaido, Luffy malah terlihat menanyakan enaknya pukulan itu dikasih nama apa ke Kaido. Aduh, emang di mode Gear 5-nya ini ya, Luffy menjadi lebih kocak dan sering tertawa. Dan hal ini tentu dimanfaatin oleh Oda Sensei dengan sangat baik untuk menyelipin beberapa komedi-komedi ringan di setiap momennya. Cuman yang menarik dari momen itu adalah secara gak langsung ya, kita jadi tahu kalau cara penamaan jurus Luffy itu dibuat di tempat dan secara autodidak aja. Jadi gak ada alasan khusus ketika Luffy menamai suatu jurus. Sementara itu Kaido yang baru aja dipukul jatuh ke tanah malah menanya Luffy kalau siapa dia sebenarnya. Soalnya selama di mode Gear 5-nya, gak cuma penampilan Luffy yang berubah, tapi sifat dari Luffy juga bisa kita bilang cukup berbeda, khususnya saat bertarung dengan Kaido. Sehingga pertanyaan Kaido itu terasa masuk akal. Makanya Kaido mungkin mengira kalau Luffy dalam awak keningnya gak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tapi seakan ingin menjawab keraguan dari Kaido, di momen selanjutnya ya, Luffy menjawab, siapa diriku katamu? Aku Monkey D. Luffy, orang yang akan melampauimu sekaligus menjadi raja bajak laut. Ya, jawaban dari Luffy itu tentunya udah jadi ciri khas Our Bakasenjo. Saat siapapun menanyakan siapa Luffy itu, udah gak terhitung berapa kali Luffy memperkenalkan diri sambil menambahkan kalimat kalau aku adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut. Namun dengan mendengar hal itu ya, Kaido tentunya menjadi yakin kalau orang yang dilawannya masihlah Mugiwara no Luffy.
Di momen yang sama, Kaido juga sebenarnya menambahkan informasi yang cukup penting, di mana akhirnya kita dijelasin kalau suatu awakening bisa bangkit saat tubuh dan jiwa dari orang yang memakan buah iblisnya bisa menyatu dengan kekuatan dari buah iblis itu sendiri. Nah, setelah momen percakapan singkat mereka ya, keduanya baik Luffy dan Kaido melanjutkan kembali pertarungan sampai akhirnya ada satu momen menarik di mana Luffy terlihat terbatuk-batuk waktu habis beradu serangan dengan Kaido. Momen itu entah cuma ingin memperlihatkan kalau Luffy batuk dan mengeluarkan darah karena habis menerima serangan Kaido, atau mungkin aja itu adalah salah satu efek samping dari bangkitnya kekuatan Luffy saat ini. Anyway, di sela-sela momen Luffy dengan Kaido itu ya, kita juga dikasih momen yang memperlihatkan Zunisa bernostalgia sambil menikmati ritme yang keluar dari detak jantung milik Luffy. Well, momen Zunisa ini semakin memperjelas kalau Luffy bukanlah Joy Boy itu sendiri. Soalnya Zunisa kelihatan begitu merindukan sosok Joy Boy, hingga dia merasa sangat senang dan merasa kalau semua ini adalah takdir, dimana dia harusnya percaya kepada Luffy, orang yang memiliki detak jantung yang sama dengan Joy Boy. Masih cukup menjadi misteri bagaimana Zunisa bisa merasakan atau mendengar suara detak jantung Luffy. Apakah itu memang kekuatannya di mana dia bisa merasakan setiap detak jantung dari manusia, dan dengan hal itu Zunisa jadi bisa membedakan manusia satu dengan yang lainnya? Ataukah suara detak jantung milik Luffy bisa dirasakan oleh Zunisa hanya karena Luffy memakan buah iblis Hito Hito no Mi model Nika? Ya, hal itu sayangnya masih belum ada konfirmasinya guys. Yang jelas Zunisa dan Luffy terhubung karena suara detak jantung Luffy yang seolah dentuman drum kebebasan. Next, di momen selanjutnya kita dikasih lihat berbagai kondisi di seluruh pulau Onigashima, di mana mau di bagian manapun sekarang api udah menyebar ke seluruh area. Dan karena kondisinya pulau Onigashima itu sedang melayang, maka udah gak ada lagi tempat untuk bisa menyelamatkan diri. Sehingga sekarang kondisinya sebenarnya semua orang itu terjebak dalam kobaran api yang sangat besar. Makanya kayak Sanji aja yang ada di distrik kenikmatan, dia mau kabur ke taman belakangnya aja gak bisa. Soalnya bagian tersebut juga tentu udah tersulut api, sama seperti di bagian-bagian lainnya. Well, kondisi kayak gini tentu bikin beberapa orang frustasi, soalnya mau lari kemanapun yang mereka bisa hadapi nantinya cumalah api. Dan karena saking besarnya api itu, mau berusaha kayak gimana pun apinya akan sulit dipadamkan seperti apa yang udah dicoba oleh Usopp. But menariknya, tiba-tiba aja di tengah kebingungan itu, Raizo datang seolah menjadi jawaban dari masalah ini. Karena dengan bertemunya Raizo sama Jinbe, Raizo ternyata udah menyiapkan suatu rencana yang terpikirkan sejak ketidakmampuan dirinya untuk menyelamatkan tuannya, Kozuki Oden di masa lalu. Dan rencana ini pun terbantu setelah Raizo datang ke Pulau Zou dan melihat sebuah fenomena di mana air meluap saat Zunisa mandi. Lalu atas izin Inuarashi, Raizo mengambil seluruh air bekas mandi Zunisa itu dan memasukkannya ke dalam gulungan miliknya. Yang mana gulungan itu saat ini akan dia gunakan, lalu Jinbe lah yang nantinya akan menyebarkan seluruh air dalam jumlah yang sangat besar itu ke penjuru Pulau Onigashima. Ya, berkat rencana dari Raizo ditambah eksekusi dari Jinbe, sepertinya masalah kobaran api yang menyelimuti Pulau Onigashima akan bisa teratasi. Momen ini entah mengapa sedikit mengingatkan kita kepada momen di Pulau Zou, di mana para suku Ming bertarung dengan pasukannya Jack demi untuk melindungi Raizo. Dan sekarang seakan ingin membalas semua itu, Raizo menjadi penyelamat gak cuma untuk suku Ming yang berada di negeri Wano ya, tapi untuk semua aliansi pembebasan negeri Wonoguri. Well, bahkan kalau kita perhatiin baik-baik, sesaat setelah Jinbe mengalirkan air yang dikeluarkan oleh Raizo melalui jurus Ninpo Maki Maki no Jutsu Zou no Mizu Abihokan. Momen yang kita dapatkan pertama kali adalah momen para suku Ming yang akan segera terkena air. Entah momen itu kebetulan atau bukan, cuma yang jelas Raizo benar-benar menjadi penyelamat dengan rencana yang dia miliki. Tapi yang gak kalah menarik adalah tentu kekuatan gulungan miliknya yang semakin membuat kita penasaran tentang seberapa kuat Raizo sebenarnya dengan kekuatan buah iblisnya. Belum beres sama masalah kebakaran di Pulau Onigashima, masalah lainnya muncul di mana Yamato memberitahu Momo kalau awan api milik Kaido udah gak bisa bertahan lagi. Maka satu-satunya cara adalah Momonosuke harus bisa membuat awan api untuk menopang Pulau Onigashima dari kejatuhan. Ayo berjuanglah Momo. Terakhir yang menjadi kejutan di chapter 1056 adalah kemunculan Luffy yang tiba-tiba aja terlihat bisa memegang sebuah petir. Ya, momen ini tentu ngebuat semua orang semakin bingung sama teka-teki kekuatan dari Luffy itu sendiri.
Tapi sebenarnya alasannya cukup simpel, Rek. Karena kalau kita flashback sedikit ke arc Skypiea, jauh sebelum nama asli dari buah iblis milik Luffy terungkap, udah ada beberapa momen di mana Luffy emang kebal dari petir ataupun bisa menghalau petir dengan tendangannya. Lalu seperti yang dijelasin kalau saat awakening, kekuatan Luffy menjadi bebas tergantung dengan imajinasinya. Maka Luffy yang gak mempan sama petir, ya bisa enteng aja megang. Soalnya gak bakal kesetrum juga kan. Lagian yang aneh itu kalau Luffy bisa membuat petirnya sendiri. But dari panel terakhirnya aja kita udah jelas dikasih lihat kalau kondisi cuaca di atas sana ya emang sedang memiliki petir. Berarti jelas bukan Luffy yang ngebuat petir tersebut, melainkan itu cuma sebuah fenomena alam saja. Chapter 1046 ini seakan menyelesaikan misteri satu persatu. Mulai dari cara mengatasi api di Onigashima yang ternyata beres sama Raizo dan Jinbe, lalu kondisi Zoro yang sempat bertemu malaikat maut dan mau jatuh tapi ternyata berhasil diselamatkan Franky dan kondisinya masih hidup. Terus untuk mengatasi Kaido sendiri, kebangkitan Luffy tentu udah cukup untuk mengalahkannya. Tinggal masalah waktu dan jurus baru apa aja yang bakal digunain oleh Luffy nantinya. Lalu satu pertanyaan tersisa adalah, apakah Momo mampu membuat awan api sesuai harapan dari semua orang? Atau mungkinkah tragedi berdarah di ibu kota bunga malah akan terjadi? Ya, semua itu harus sabar kita tunggu. Soalnya salah satu informasi penting lainnya adalah break next week alias minggu depan libur. So, segitu aja buat react chapter terbarunya ya. See you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam.